brand baru tapi langsung meledak. Ada apa sih dengan produk-produk skincare ini? Tahu kan dari kemarin kan banyak yang bahas juga ya, kayak bisnis skincare tuh kayaknya kok cepet banget gitu kayaknya gitu ya, kayaknya cepet banget, penjualannya cepet banget, dan kalian tahu kan untungnya banyak gitu ya. Nah di video ini kita mau coba nih, gue mau coba bedah 5 brand yang gue nggak tahu ya, gue nggak ada ikutan di dalamnya, kita nggak ada ngerjain promosinya, terus kita sendiri bener-bener nggak terafiliasi, dan ini bener-bener murni cuman kayak pendapat gua gitu ya. Gua ngelihat brand ini, kok ini bisa kencang banget ya gitu ya. Dan brand yang gua pilih ini adalah produk-produk yang kejualnya banyak, di Shopee banyak. Dan kalau gue lihat umurnya tuh kayak masih pendek, gitu ya. Umurnya masih pendek alias masih baru. Tapi kok bisa ya penjualannya sampai kayaknya gede banget gitu ya, ngebut banget gitu ya. Yuk kita mulai bahas nih. Ini adalah beberapa brand yang dalam waktu 2 tahun aja bisa punya penjualan 10.000 plus. Gitu ya. Kita lihat toko pertama. Tim gue riset beberapa produk dan gue juga kadang baru lihat produknya. Jadi ini adalah benar-benar spontan. Oke guys. Siapa nih toko pertama? Ada yang namanya New Face Official Shop. Produknya ada 116, followingnya 0, performa chat 100 menit. Gila loh guys, 100%, dan ini hitungan menit. Ini tuh kencang banget. Artinya ini gue yakin dia punya tim yang kerja 24 jam. 3 shift buat balas. Karena kalau misalnya kalian punya 1 shift, itu pasti hitungan jam. Kalian punya 2 shift, itu juga tetap nggak akan bisa sampai ke hitungan menit. Jadi ini benar-benar 24 jam. Kalau kalian penasaran bisa juga kalian chat sih sekarang. Coba kalau lu chat, balas nggak? Berapa menit ya balasnya? Gitu ya. Pengikutnya 154.000, penilaian 4,8, bergabung 23 bulan lalu. 2 tahun guys, 2 tahun dan 108,4 ribu review. Wow, 108.000. Lu bayangin aja, berarti 2 tahun 108.000. Berarti kalau sebulan dapat berapa order dia? 5.000 ya? Iya 5.000 loh. 5.000 kali 20 100 loh. Iya benar. 5.000 order per bulan dari mulai buka. Gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat kenapa dia rame. Pertama dia punya produk-produknya. Ini pertama dia Shopee Mall. Pasti tentu saja trustednya bagus. Voucher-vouchernya banyak nih, diskon-diskonnya. Dari harga nih lu lihat. Skincare Fuji Nu Glow Brighten harga 48.000. Murah sih harganya. Tuh, reviewnya berapa belas ribu. Kontennya wah udah videonya cakep. Terus fotonya cakep nih. Foto cakep, profesional. Oh, terus dia ngasih lihat nih kan. 48.000 sampai 218.000. Ini kan berarti kan yang paket ya. Berarti satu ininya 48 ribuan ya. Nih, 5 in 1. Oke, bla bla bla. Cara pakai reviewnya, terus lu lihat ya reviewnya. Reviewnya juga update. Artinya ini order kencang banget. 3 Brighten. Terus kita lihat nih produk terlarisnya apa aja. Terlarisnya itu, nah produk terlarisnya itu adalah ada 3 nih yang penjualnya 10 ribuan. New Face Skin Care Fuji Nu Glow, New Face Fuji Acne. Yang ketiga itu adalah sunscreen dengan harga 10 ribuan. Dengan harga di bawah 50.000, tapi ya bisa penjualannya udah bisa 10.000 ke atas. Nah selain di Shopee, sebenarnya toko New Face ini gede nggak sih di yang lain? Coba kita lihat sekarang Instagramnya ya. Oke, nah kalau kalian lihat di Instagramnya ini New Face itu ada official page-nya, dan lu juga lihat nih. Nah ini ada New Face Skincare, ada New Face Lampung, logonya sama. Nah apa sih artinya? Kalau dari sini ya bisa dibilang ya brand ini pasti punya beberapa reseller, karena kalau enggak kan nggak orang ngapain bikin ya, bener nggak? Nah New Face ID-nya sendiri followernya 114.000, terus tiap konten juga kalau kalian lihat ini like-nya cukup banyak, komennya cukup banyak, artinya Instagramnya jalan ya. Kalau nggak mungkin bisa serame itu kan, bener nggak? Nah terus dari Instagram nih kita lihat lagi sosmed apa lagi nih yang mereka punya. Biasanya kan pasti lari ke TikTok. Oke, dan dia juga buka reseller banget guys. Di sini ada daftar resellernya. Di TikToknya 190.000. Oh, Your New Korean Beauty. Jadi brandingnya adalah Korea. Konten-kontennya ya oke lah, tuh berapa ribuan lah ya. Maksudnya ya kalau buat konten brand kayak gini cukup oke gitu ya. Itu adalah brand pertama gitu ya. Nah, kenapa bisa besar? Harganya nggak mahal, servis kecepatan chatnya tinggi. Terus udah gitu di sosmednya cukup jalan, dan gue yakin kalau brand kayak gini pasti budget marketnya cukup kencang gitu ya. Kita lihat yang kedua. Produk yang kedua adalah Glad to Glow. Nah Glad to Glow ini, nah kita lihat nih produk 69, performa chat juga 100%, hitungan menit. Gila ya, hitungan menit loh. Artinya nih orang-orang nggak boleh tidur nih.
Pengikutnya lebih gede, 500.000, 15 bulan lalu, dan reviewnya 256.000 guys. Ini gila, jauh lebih kencang daripada si Nuves gitu ya. Harga produknya kita lihat adalah yang terlarisnya, ini banner-banner juga cakep ya. Penjualan tertinggi itu lahir dari ini nih, produk-produknya ini ada bandel-bandelnya. Oh, ini produk baru kayaknya, skincare paket. Nah, glowing set. Waduh, coba kita lihat ya. Produk apa sih dia yang paling ramenya? Produk semua terlaris. Oke. Terlarisnya itu nih yang 10 ribuannya nih. Ada di Acne Seri semua. Berarti kayaknya orang lagi pada peduli sama jerawat ya. Yang jualan jerawatan kenceng nih. Harganya di bawah 50 ribuan, jadi bersaing sama si yang tadi ya, yang si Nuves tadi ya. Terus kita lihat nih, selain dari tokonya, servisnya cepet kayak tadi. Sosmednya gimana nih? Sosmednya itu Glad to Glow. Kita cari Glad to Glow. Oke, Glad to Glow official. Ketemu. Followernya 35.000. Kayaknya ini nggak sekencang si Nuves nih, kayaknya nih follower Instagramnya ya. Yang si Nuves kayaknya lebih cepat gitu. Oh, ini di sininya malah linknya. Oh, ini dia langsung kasih link. Shop at Tokopedia, shop at mana tuh? Lazada, shop at Shopee Malaysia, shop at Sosiola. Ini brand dari Malaysia ya, jangan-jangan ya? Coba kita penasaran. Glad to Glow brand mana? Oh, Glad to Glow ini ternyata adalah brand lokal. Wow, kencang nih, hebat nih. Brand punya siapa? Fitri Utami. Wah, keren nih berarti nih. Oke, next. Gitu ya. Kita udah lihat tadi Glad to Glow. Ini brand lokal. Terus Hair Spa Lounge. Oke, brand ketiga yang kita review adalah Hair Spa Lounge. Brand ini punya produk 168, performa cat 72%. Nggak sekencang yang tadi, hitungan jam. Nah, ini berarti nggak 24 jam banget lah. Dia 32 bulan lalu udah punya 133.000 terjualnya. Produknya kayak gini, kita lihat nih. Oh, ini wajib konsultasi, tidak dijual bebas. Oh, ini agak lebih eksklusif nih. Jadi kayak orang harus konsultasi dulu. Produk bukan produk umum, produk tidak dijual bebas, tidak konsul, dilarang order, keren. Tidak menerima reseller atau dropship untuk produk toko ini, menjual bebas adalah bentuk pelanggaran. Jadi ini benar-benar dipastikan ini produknya tuh sesuai dengan yang ditargetin. Gitu ya. Oh, tapi dia juga ada produk-produk regulernya. Jadi ada yang reguler sepertinya. Ada juga yang ini dokter, ininya kayak dokter banget. Best sellernya itu produk ini adalah mana nih, kita lihat. Ini adalah beberapa produk terlarisnya, kalian bisa lihat. Jadi seri ini ya, nggak sekencang yang tadi. Hair Spa Lounge ini. Nah, terus coba kita lihat sosmednya Hair Spa Lounge. Oh, hairspa.lounge. Coba kita cari. Nggak nemu ya, gue tidak menemukan nih kontennya nih ya, gitu ya. Gue nggak tahu nih, mungkin kalian ada yang tahu nggak, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada di sosmed, bisa jadi memang e-commerce-nya kencang, iklannya kencang, dan mungkin dia biasanya sih punya iklan CPAS atau apanya kencang, gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya satu produk cuma di sosmed doang, di e-commerce doang, nggak ada sosmed, jarang juga sih kalau penjualannya bisa kencang gitu. Kita lihat brand berikutnya ya, Bio Aqua. Nah, Bio Aqua ini produknya 190, followingnya 4.000, performa cat 100%. Wah, ini juga nih hitungan menit. Pengikutnya 1,9 juta, penilaiannya 1,9 juta. Gila, ini lebih kencang lagi. Bergabungnya 3 tahun lalu. Gitu ya. Kalau kalian lihat di sini penjualan tuh 10 ribuan plus rata-rata, ada harganya 109.000. Jadi ada paket skincare, ada apa nih? SIM whitening, terus ada skincare paket juga. Ini harganya murah sih. Ini harganya termasuk murah. Brandnya dari Indonesia, tulisannya dari Indonesia untuk Indonesia. Udah dari awal dia tegasin banget. Sitmas gitu ya. Terus, nah kita buka nih sosmednya. IG-nya itu 73.000 follower. Terus top brand TikTok Shop Summit 2022. Oke, keren nih. Ini berarti kayaknya nih produk juga dia TikToknya kencang nih kayaknya nih. Oke, TikTok Bio Aqua Official. Coba kita lihat sekalian. Oke, gila, ternyata di TikToknya sendiri 1,8 juta follower gitu ya. Jadi wajar banget kayaknya penjualannya bisa sekencang itu. Terus oh tuh Siswilona. Oke, dia banyak bikin konten-konten juga macam-macam ya. Oh, banyak sosial eksperimen. Terus dengan akun sebesar ini gitu ya, dengan akun sebesar ini sebenarnya wajar banget nih. Jadi kayak
IG-nya dia jalan, TikTok-nya dia jalan gitu ya, iklannya juga gue yakin ini pasti kencang gitu ya, makanya wajar gitu ya, wajar banget kalau penjualannya ya ngebut juga gitu. Karena kenapa ya, ya semuanya dikerjain gitu, servisnya oke, brandingnya ada gitu kan. Terus terakhir kita lihat produk terakhir adalah Gemilan kali ya bacanya. Gemilan, nah ini adalah 5 produk, 5 brand kita lihat. Oke, Gemilan produknya 34, performa cat 100%, penilaian 49.000, bergabung 19 bulan lalu, artinya 2 tahunan. Jadi ada beberapa produk yang terjual dengan 10 ribuan, kayak gel face lagi, whitening gitu ya. Ini beberapa produk unggulannya. Terus harganya 100 ribuan. Ada 3 produk utamanya, terus kita lihat sosmednya sekarang. Gemilan official, 14.000 followernya. Ini nggak sekencang yang tadi. Oh ini ya. Nah ini juga dia begitu awal kita lihat endorse Mami Louise Scarlett gitu ya, kerja sama dengan Mami Louise Scarlett, dan ada banyak yang lain juga gitu ya. Nah, insight apa sih yang kita bisa dapat dari 5 brand skincare tadi gitu ya? 5 brand skincare tadi yang bikin penjualannya kencang. Satu, gua rasa sih mereka benar-benar ngelakuin market research itu dengan benar gitu. Jadi mereka ngelihat pasar apa yang rame, dan kalau kalian lihat tadi tuh pasarnya mirip-mirip loh, bener nggak? Whitening, acne, terus paket skincare. Nah kenapa di situ? Apakah memang skincare itu masalah cuma situ doang? Ya nggak juga. Tapi kalau kalian lihat pencariannya, ya mungkin di Indonesia yang lagi kencang adalah tadi whitening, acne gitu loh. Nah ketika kita jualan produk dengan satu demand yang tinggi, kan lebih gampang banget buat dapetin penjualan banyak, bener nggak? Kedua, kalau kalian lihat dari yang tadi juga adalah rata-rata mereka punya kesamaan. Kecepatan hitungan kecepatan servisnya itu cepat banget. Padahal baru itu doang ya, bener nggak? Belum kalian lihat yang lain, bener nggak? Dengan hitungan menit itu artinya ya mereka memastikan kalau ada orang chat ya udah langsung dibales, gitu kan. Terus ketiga, mereka juga punya traffic yang bagus banget, gitu. Trafficnya dari mana? Beberapa brand tadi dari 4 kita lihat semua punya sosmed yang lumayan kencang. Endorse juga pasti kencang. Apalagi tadi yang Bio Aqua ya, itu gua rasa budget marketingnya gede banget, bener nggak? Bisa jadi top brand di TikTok Shop Summit 2022, gitu ya. 2023 kemarin yang baru, gua lupa malah, gua nggak lihat mana aja yang menang, gitu ya. Udah gitu, apalagi yang kita bisa lihat gitu ya, insight-nya gitu ya. Ya artinya di sini adalah memang ketika kita mau bangun satu brand, ya jangan cuma fokus bikin produknya doang gitu, produk kalian, tapi ya udah masuk nggak sama pasarnya, harganya masuk nggak gitu loh. Terus jangan hitungan kayak, aduh, tapi kan barang gue udah murah nih, barang gue cuma 50.000 nih, masa gue harus iklan gede? Tapi kalau lu nggak iklan gede ya nggak mungkin kejadian gitu loh, nggak mungkin penjualannya sekencang tadi, udah pasti iklannya gede-gedean. Nombok nggak? Ya mungkin ada sih di awal, bener nggak? Ada di awal, tapi ya nantinya bakal besar gitu ya. Jadi bukan cuma kadang dari asalnya doang gitu, karena yang penting adalah ya marketingnya kayak gimana, promosinya seperti apa, servisnya seperti apa. Dan dari 5 tadi menurut gue sih wajar banget kalau mereka semua punya penjualan yang gede-gedean. Servisnya oke, produknya juga gue nggak tahu produknya bagus apa enggak ya, gue nggak pakai gitu ya. Tapi produknya kalau lihat tampilannya cakep, menarik gitu kan, harganya bersahabat gitu ya, nggak mahal-mahal amat gitu kan. Ditambah ya mereka juga manfaatin influencer, manfaatin mananya, itu gila-gilaan. Tinggal masalahnya adalah gini, bisa nggak kita bikin kayak gitu? Ya tergantung, siap nggak bakar duit duluan buat untung kayak tadi.